Kami dari kelompok 4, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Bone, akan melakukan praktek coaching dengan alur Tirta. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, hari ini kita mulai mengadakan pertemuan coaching dan observers. Skenario coaching dengan alur Tirta bersama kami Endang Sri Wahyuni SPD dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Bone. Hari ini kami akan melaksanakan praktek coaching seperti yang telah saya sampaikan tadi. Untuk coaching hari ini yang bertindak sebagai coach adalah saya sebagai coach. Nama saya Herianto dari SMPN 1 Salomeko. Bertindak sebagai coach adalah Suti Yulianti dari SDN 95 Solo, Kecamatan Doboce, Kabupaten Bone. Saya Endang sendiri dan ini hari ini akan bertindak sebagai observer yang akan mengamati proses praktek coaching yang akan dilakukan oleh Ibu Suti Yulianti dan Pak Herianto. Sebelum Ibu Suti melakukan coaching, terlebih dahulu saya akan menyampaikan kepada Pak Heri sebagai coach tentang penilaian yang akan saya amati dan lanjut mendiskusikan rubrik penilaian yang akan dilaksanakan, yaitu saya akan mengamati praktek coaching melalui alur Tirta. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta yang biasanya dimulai dengan kata tujuan, kemudian dilanjut dengan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian sebentar akan saya tanyakan kepada Bapak Heri, nantinya akan berbobot kepada coach dan bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Adapun pertanyaan ini akan saya lanjutkan mulai dari sekarang. Baik Pak Heri, siap. Kompetensi coaching apa yang akan Pak Heri kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Baik, terima kasih sebelumnya Ibu Endang yang sebagai observer nanti pada saat praktek coaching. Terkait dengan pertanyaan tadi, kompetensi coaching yang akan saya coba lakukan tentunya hadir penuh, kemudian mendengarkan secara aktif permasalahan yang disampaikan oleh coach, dan saya akan berusaha memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Menurut Pak Heri, kompetensi saja, nanti ada Pak Heri beberapa
Menurut Pak Heri, kompetensi mana saja yang secara spesifik akan diobservasikan pada hari ini? Eh, saya akan mendengarkan secara aktif tentunya, Bu, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu yang saya akan coba pada kompetensi ini, Bu. Oke Pak Heri, saya lanjut pertanyaannya. Siap, Bu. Menurut Pak Heri, indikator apa yang ingin dicapai dan tujuan pengembangan yang Pak Heri inginkan dalam percakapan ini? Dari percakapan sebentar, saya berharap Koci bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahan tersebut, Bu Endang. Oh ya begitu. Oke, baiklah Pak Heri, terima kasih atas jawaban-jawaban yang Pak Heri berikan. Sama-sama, Bu Endang. Baiklah, saya akan berikan deskripsi, kemudian kita lanjut dengan percakapan Koci dengan Koci. Deskripsi kasus yang akan dihadapi adalah seorang Koci ingin berbagi praktik baik kepada rekan sejawatnya. Tetapi dia ingin agar ketika menyampaikan maksudnya tersebut untuk berbagi praktik baik, rekan-rekan sejawatnya dapat menerima dengan baik dan tidak melabel atau menjustisnya sebagai seorang yang sok pintar. Baiklah, mari kita saksikan percakapan antara coach dan Koci. Silakan. Terima kasih, Bu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Suti? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik Pak. Bagaimana dengan Pak Heri sendiri? Alhamdulillah baik juga, Bu. Jadi setelah mencermati pesan melalui WA dari Ibu Suti, sepertinya ada yang mau disampaikan. Jadi saya ingin tahu apakah yang menjadi permasalahan Ibu sekarang ini. Ya, betul sekali Pak Heri. Jadi melalui percakapan ini saya berharap menemukan cara atau teknik bagaimana caranya supaya saya bisa berbagi praktik baik kepada teman sejawat saya, di mana rekan sejawat dapat dengan mudah menerima tanpa melabel saya sebagai orang yang sok pintar, gitu Pak. Oh, jadi maksud Bu Suti ini ingin berbagi ilmu dengan teman sejawat, dan Bu Suti ini mau mencoba menyampaikan dengan jalan yang bisa diterima oleh temannya ya. Seperti itu ya, Bu Suti? Iya, betul sekali Pak. Nah, tentunya saya tertarik dengan kalimat berbagi ilmu dengan cara menyampaikan yang bisa diterima oleh rekan sejawat. Seperti apa itu, Bu Suti? Begini Pak Heri, kebetulan saya kan ada kegiatan yang selama ini sudah saya lakukan atau saya praktekkan kepada siswa, dan ini menurut saya sangat bagus dan bisa memotivasi siswa untuk belajar, dan alangkah bagusnya jika hal ini juga diimplementasikan oleh teman-teman sejawat saya, sehingga seluruh siswa bisa merasakan secara merata, bukan hanya pada siswa mata pelajaran yang saya bawakan, tapi sepertinya saya ragu dan takut untuk menyampaikan kepada teman sejawat saya, karena hasilnya menurut saya tidak akan maksimal. Begitu Pak. Oh, begitu ya, Bu Suti ya. Tentunya
dari pernyataan Ibu sangat betul sekali, dan mungkin karena permasalahan ini mungkin Bu Suti perlu menerapkan cara-cara yang lain yang lebih menarik yang bisa memotivasi rekan sejawat untuk melakukan itu. Oh iya Pak, mungkin sepertinya saya perlu melakukan diseminasi sehingga apa yang ingin saya sampaikan itu lebih jelas dan lebih konkret, karena dengan melalui diseminasi memungkinkan ada dialog interaktif dengan sesama elemen sekolah, sehingga ketika ada hal yang belum jelas atau belum dimengerti bisa dijelaskan lebih detail lagi melalui kegiatan diseminasi tersebut. Begitu Pak. Wah, sangat menarik dan saya salut Bu dengan apa yang ingin rencanakan. Lalu siapa saja yang bisa membantu Bu Suti untuk merealisasikan rencana ini, Bu? Untuk merealisasikan rencana ini Pak, saya akan mencoba untuk berkoordinasi dulu dengan Bapak Kepala Sekolah. Setelah Kepala Sekolah menyetujui rencana saya akan berkoordinasi lagi dengan Wakasek Kurikulum untuk dapat mengatur rencana ini, sekaligus menjadwalkan kegiatan diseminasi yang akan dilakukan. Oh, begitu ya, Bu. Jadi, kapan rencana kegiatan diseminasi yang akan Ibu laksanakan? Secepatnya Pak Heri. Sepertinya minggu depan adalah waktu yang paling tepat untuk melaksanakan diseminasi ini Pak. Iya, begitu ya Bu ya. Jadi penasaran untuk menunggu hasilnya. Baik Bu Suti, tentu saya sebagai pendengar di hari ini, saya mau menunggu hasil Bu Suti yang diperoleh nanti dari percakapan singkat sekarang ini. Iya Pak, saya sudah mendapatkan jalan yang bisa saya lakukan selain menyampaikan secara langsung tentang rencana berbagi praktik kepada teman sejawat saya, yaitu dengan melakukan kegiatan diseminasi yang dianggap lebih dapat menarik rekan guru agar aktif berpartisipasi, karena dengan diseminasi ini penyampaiannya bisa lebih bermakna dan dampaknya lebih kepada kegiatan interaksi berdiskusi tentang hal-hal baru yang ingin diterapkan di sekolah saya itu Pak. Oh iya betul. Tentunya saya di sini untuk Bu Suti hanya sebatas memberi support, tetap semangat dan berharap juga kepada Bu Suti rencana ini bisa berjalan dengan baik tentunya Bu. Terima kasih banyak Pak Heri atas kesediaannya mendengarkan keluh kesah saya yang selama ini terpendam dalam pemikiran saya, dan saya telah menemukan solusi pada permasalahan yang saya hadapi ini terhadap rekan sejawat saya untuk melakukan perubahan positif ke depannya Pak. Terima kasih kembali Bu Suti. Jadi semoga apa yang kita bicarakan atau kita diskusikan pada pagi hari ini
bermanfaat tentunya buat bagi saya. Tentunya dari solusi yang didapatkan oleh Bu Suti itu mungkin menjadi masukan untuk bisa berbagi praktik baik juga terhadap rekan sejawat. Oke, itu seperti itu, Bu. Baik Pak Heri, sekali lagi terima kasih banyak atas solusi yang diberikan dan motivasi-motivasi yang diberikan kepada saya Pak. Saya ucapkan terima kasih. Kalau begitu Pak, saya mohon izin untuk pamit. Iya. Tetap semangat Bu ya, jangan lupa Ya. bahagia selalu dan Insya Allah Pak. sukses untuk kita semua. Baik Pak, sekali lagi terima kasih, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Bu Endang. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasi coaching dan guru hebat atas praktek coaching hari ini dengan model Tirta. Nah, dari hasil coaching dan coaching hari ini saya dapat menarik kesimpulan bahwa menurut saya tujuan diskusi hari ini sudah terpenuhi, yaitu coaching memiliki permasalahan yang dibicarakan dengan coach supaya dapat mendapatkan atau menemukan jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi oleh kemudian coach memberikan umpan balik yang sudah sesuai dengan tujuan dan mengena pada identifikasi masalah. Jadi di sini tentang identifikasi masalah itu sudah terlihat dengan jelas. Contohnya tentang pertanyaan permasalahan apa yang dihadapi oleh coach dan pertanyaan pemantik untuk mengarahkan coach menggali potensi diri untuk menemukan solusi. Yang ketiga, pertanyaan atau rencana aksi itu juga sudah sesuai dan sangat jelas, terbukti dengan coach menemukan jalan dan strategi tindakan untuk menentukan jalan keluar dari permasalahan dari coach tersebut. Yang terakhir adalah coach menanyakan tentang tindak lanjut yang bertanggung jawab terhadap rencana yang diambil oleh coach dan membuat coach menjadi lebih yakin akan keputusan dalam solusi yang diambilnya. Kemudian tadi saya juga melihat dan memperhatikan coach merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach. Kemudian juga tampak sudah menyesuaikan dengan prinsip-prinsip coach, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Demikian atas diskusi coach dengan coach. Itulah praktik coach dari CGP Angkatan Kabupaten Bone oleh Bapak dan Ibu guru hebat yang ada di sini. Atas partisipasi Bapak dan guru hebat dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.